Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku, semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang irhas dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kemarin kita belajar tentang pengertiannya, kalau sekarang kita akan belajar tentang contoh-contohnya irhas dan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Oke, kita akan mulai dari irhas Nabi Muhammad SAW. Ada 4 irhas yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu bahwa Nabi Muhammad itu memiliki cahaya. Artinya dalam diri Rasulullah, badannya Rasulullah itu tampak bercahaya semenjak dia lahir sampai dia dewasa. Tampak adanya cahaya di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, bahagianya keluarga Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini adalah seorang wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad sejak kecil. Saat Nabi Muhammad kecil, pernah disusui beliau. Setelah Halimah Sa'diyah dan keluarganya ini mengasuh Rasulullah, kehidupan mereka menjadi lebih bahagia. Unta yang awalnya susunya kurang, setelah beliau mengasuh Rasulullah, unta tersebut dapat menghasilkan banyak susu. Irhas berikutnya yaitu bahwa Nabi Muhammad itu sejak kecil diikuti oleh awan. Contohnya ketika beliau ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Dari berangkat sampai nyampe di negeri Syam selalu dinaungi oleh awan yang tebal, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan sama sekali. Nabi Muhammad juga pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan kotoran yang ada dalam dirinya, sehingga Nabi Muhammad selalu bersih. Bersih di sini dalam artian Nabi Muhammad tidak selalu berbuat dosa kepada Allah. Dia selalu taat atas perintah Allah dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan ke mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya ada banyak mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kan tetapi di sini kita hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama yaitu Al-Quran. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menentang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjuk ke bulan, lalu atas kehendak Allah bulan terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian air yang mengalir dari jemari tangannya. Jari Rasulullah pernah mengalir air. Kisah ini yakni air mengalir dari jemari tangannya pada hari Al-Hudaybiyah, perjanjian. Orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum kecuali seperti air kecil
yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan berwudu. Kemudian Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Siratul Muntaha untuk menerima perintah solat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Ini merupakan kebesaran Allah karena orang pertama yang sudah nyampe di luar angkasa yaitu Nabi Muhammad SAW sebelum para peneliti-peneliti yang lainnya. Kemudian kecepatannya itu melebihi dari kecepatan cahaya. Bayangkan cahaya sebegitu cepatnya, Nabi Muhammad lebih cepat lagi. Kemudian pertanyaannya, mukjizat apakah yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi? Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi yang Allah berikan. Al-Quran merupakan mukjizat terakhir yang Allah berikan dan mukjizat yang abadi sepanjang zaman. Itu saja pembahasan kali ini tentang irhas dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.